Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Rizal Fazadandima. Saya dari Prodi Sistem Informasi, kelas Administrasi Basis Data B. Di sini saya akan simulasikan terkait kondisi deadlock, yang dimana konsep deadlock ini adalah ketika di mana deadlock ini adalah penguncian data, yang dimana itu ada pemicunya seperti update, insert, dan juga delete. Nah, di sini eh, ketika jadi analoginya seperti ada dua user, yang dimana user pertama ini melakukan sebuah aktivitas seperti update, delete, ataupun lainnya. Lalu ada user kedua yang juga ingin mengupdate dari data yang sama, tetapi ketika user pertama telah mengupdate-nya terlebih dahulu, maka user kedua ini tidak bisa mengupdate-nya juga. Dan disitulah yang namanya terjadi kondisi deadlock, yang artinya penguncian data dari dari user yang kedua karena sedang ada aktivitas di user yang pertama. Nah, tetapi deadlock ini eh, bisa di apa namanya? Bisa diantisipasi, bisa diantisipasi dengan melakukan commit sehingga update sehingga aktivitas yang telah dilakukan user pertama ini telah selesai dan user kedua bisa melanjutkannya untuk mengupdate-nya seperti itu. Kita lanjut ke contohnya yang pertama, yaitu kita pakai uh, update employee set first name yang namanya Agus. Kita rename yang namanya Agus. Nah, di sini kita akan merun query ini. Oke, sudah terupdate. Lalu di kondisi yang kedua, di user yang kedua kita akan mengupdate yang namanya departemennya. Oke, sudah terupdate. Nah, lalu kita coba ke langkah yang ketiga, yaitu mengupdate si nama departemen yang telah dilakukan oleh user kedua ini yang tadi. Dan kita akan setelah ini akan melihat kondisi deadlock yang dimana saling mengunci antara dua user. Kita coba. Nah, di sini terjadi sebuah kondisi deadlock yang dimana read data from container ini itu terjadi loading yang lama. Itu dinamakan seperti menunggu di ruang tunggunya. Jadi kondisi ini terjadi karena user yang kedua ini masih belum mengcommit terkait aktivitas untuk mengupdate departemen ini. Nah, coba kita commit terlebih dahulu. Nah, jika sudah di-commit, kita coba ke langkah yang ketiga, yaitu yang dari user pertama mengupdate dari departemen tadi. Kita coba. Nah, baru bisa kan? Jadi untuk antisipasinya dari kondisi deadlock ini adalah dari user yang mengedit ini harus melakukan commit terlebih dahulu terkait perubahan data yang ada. Nah, contoh yang kedua yaitu kita tadi sudah mengerang ini ya terkait nama employee-nya. Di sini kita akan menjalankannya update employee yang ini langkah keempat ini coba. Nah, di sini juga terjadi kondisi deadlock karena dari user yang pertama telah melakukan user pertama ini telah melakukan kondisi mengupdate, lalu yang user kedua juga ingin mengupdate mengupdate data tersebut juga. Nah, jadi di sini terjadi kondisi deadlock seperti itu. Untuk antisipasinya kita melakukan commit terlebih dahulu pada user yang pertama. Di sini kita commit. Nah, jika sudah di-commit, maka untuk update yang pada user yang kedua ini akan berhasil. Nah, sudah terupdate. Jadi seperti itu mungkin dari simulasi kondisi data deadlock. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.